meneruskan pengajian kita Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain. Wa fi riwayatin lahu marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimina la yudhihim fa udkhila al-jannata. Wa fi riwayatin lahumā بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق آخره فشكر الله له فغفر له. Nah, ini masih meneruskan tentang banyaknya kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang kecil sampai yang besar, yang tidak lain kalau kita bisa laksanakan anjuran, perintah, amalan-amalan yang banyak ini, ya, sekecil apapun perbuatan baik ini bisa akan menjadi sebab Allah ridha kepada kita. Ya. Jadi ridha Allah itu adalah target, ya, tujuan kita hidup. Kalau sudah tujuannya bukan ridha Allah, udah rusak. Nah, maka kalau ingin mencapai dan meraih ridha Allah, itu kita tidak akan pernah melihat kecilnya perbuatan tersebut. Karena bisa jadi kecilnya perbuatan tersebut justru yang membuat Allah ridha kepada kita, karena kita lakukan tulus ikhlas karena Allah. Apalagi yang besar, kalau kita bisa lakukan dengan baik, kita lakukan ikhlas, mudah-mudahan ini yang menjadi, ya, Allah ridha kepada kita. Sebab Allah ridha kepada kita. Jadi dalam satu riwayat ada seorang laki-laki itu lewat di pinggir jalan, lewat di tengah jalan ada batang duri, batang pohon. Keluar ke jalan. Jadi saat seorang laki-laki ini sedang lewat, ada batang pohon yang keluar. Seorang laki-laki itu bilang, wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yudhihim. Itu di hatinya ada, demi Allah saya akan jauhkan ini dari orang-orang muslim agar ini tidak mengganggu orang-orang mukmin. Dipatahin lah gitu. Atau mungkin dia singkirin biar batang pohonnya itu enggak keluar ke jalan sehingga mengganggu orang lewat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa udkhilal jannah. Dengan perbuatan sekecil itu Allah masukin surga. Coba, Pak. Gimana yang salat subuh berjamaah, gimana yang ngasih makan orang? Kasarnya gitu. Gimana dengan amal-amal yang yang kecil saja, sekedar mindain batang pohon yang keluar karena ganggu orang. Itu saja amalan, ya, yang bisa masukin kita ke dalam surga. Berarti kan untuk sampai kepada keridhaan Allah, ini tuh dibuka banget oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, itu peluangnya diperbanyak oleh Allah. Sehingga dalam kondisi dan dalam keadaan dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan perbuatan baik. Nah, kalau segitu banyak yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih ridha Allah, untuk bisa masuk surga, tapi kita nggak bisa masuk surga, ini kan kebangetan namanya.
Apa iya nggak ada perbuatan baik sedikit pun yang pernah dilakukan? Nah, alhamdulillah kita ini termasuk yang diberikan petunjuk itu oleh Allah. Dikasih tahu sama Allah. Ini baik, lakukan. Ini baik, lakukan. Ini halal, ini haram. Alhamdulillah. Kita dikasih tahu itu, Pak. Kalau nggak dikasih tahu itu, kita juga mungkin sama dengan mereka. Kita juga sama dengan mereka, ya udah. Nggak punya petunjuk akan kebaikan apalagi melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah ya Allah. Dalam riwayat keduanya, Al-Imam Al-Bukhari juga Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Dalam riwayat, ya, dia nggak patahin batang pohon yang keluar jalan, dia nggak patahin tapi dia singkirin. Dia ikatlah ke arah pohonnya, dilekuk, dia patahin. Karena kalau dipatahin akan bermasalah dengan yang punya pohon, kan gitu. Jadi dia nggak patahin, dia nggak putusin, tapi dia ikat, disingkirin saja. Tujuannya karena Allah, tulus di hati dan nggak ada pencitraan, nggak kayak kebanyakan zaman sekarang, apa aja tuh pasti di statusin, di videoin. Ini mah enggak, ini enggak. Kalaupun itu terjadi, ya karena mengikuti zaman misalkan divideokan, tapi artinya memang tulus bahwa ini saya singkirkan biar nggak ganggu orang, lillahi ta'ala. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Gara-gara Allah senang dari perbuatan seorang hamba tersebut, ya, mau ngelakuin sesuatu untuk nyelamatin, ya, orang banyak, untuk nyelamatin, ya, orang yang lewat, untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dari perbuatan itu Allah senang. Dari senangnya atau dari ridhonya Allah, orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Nah makanya kita tuh Pak masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan ridho dan kemurahan Allah. Nah makanya memang kita ini ibadah bukan buat surga. Target kita itu adalah buat meraih ridho Allah. Kalau Allah ridho ya terserah Allah, udah pasti dimasukin surga gitu. Kalau Allah udah ridho, terserah Allah. Kalau targetnya surga, kayaknya surga nggak kebeli kalau dengan sholat aja, Pak. Nggak kebeli. Maka pada pelajaran kita yang telah lalu, bahwa bukan dengan surga kita, dengan amal kita masuk surga. Masuk surga. Bukan dengan amal kita masuk surga. Tapi birahmatillah, dengan kasih sayang Allah, dengan kemurahan Allah. Nah, maka diusahakan dan dijadikan satu pegangan, dasaran, tidak ada satu amal yang baik yang kita lakukan, lakukanlah kecuali ingin mendapatkan ridha Allah. Atau kalau bahasa kitanya, ingin mencari muka di hadapan Allah. Biar kita dapat muka. Atau ikhlas. Nah, udah ikhlas saja. Jadi apa-apa itu kita akan lakukan, mudah-mudahan Allah ridho. Udah fokusnya ke situ. Jadi kalau sudah hati kita fokuskan kepada satu titik, yaitu ingin meraih ridho Allah, ingin meraih cinta Allah, sayang Allah, udah. Kita itu akan dipelitkan untuk mengarah kepada selain itu. Karena hati kita itu diciptakan hanya untuk satu, dan itu hanya untuk Allah sebenarnya. Jadi kalau sudah kita latih dan kita biasakan untuk ikhlas karena Allah, itu akan pelit untuk yang lain. Jadi targetnya itu ridho Allah, targetnya itu ya, untuk meraih sayang Allah. Ya. Jadi yang kita malah lebih
repotkan adalah memperbaiki diri kita, gerak kita di hadapan Allah. Bukan kita ini direpotkan dengan merapikan gerak kita, amal kita untuk makhluk. Jadi dengan pandangan orang itu dia masa bodoh. Terserahlah, mau dipuji kayak mau diapa terserah. Yang penting ya saya dapat muka di hadapan Allah. Itu Pak, hidup itu seperti itu. Wa ghafarallahu, dan kemudian Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya ya Allah. Asani asara anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma ata al-jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu 3 ayyamin wa man massa al-hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Yang ke-12 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama bersabda, siapa orang yang berwudu, ini berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian wudunya diperbaiki. Artinya wudunya diperbaiki ini disempurnakan. Jadi wudu yang sempurna itu adalah wudu yang mengikut sertakan seluruh sunnah. Ya, dari mulai bismillahnya, cuci tangannya, siwaknya, ya, kumurnya, istinsaknya, memasukkan air ke dalam hidung. Terus 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Terus dilebihkan pada saat basuhan pada kedua tangan sampai melewati mirfaq sikut. Begitu juga melebihi basuhan pada kaki sampai di atas mata kaki atau betis, sunnahnya. Begitu juga termasuk yang disunnahkan oleh Nabi, irit dalam penggunaan air. Jangan kayak kita, kalau wudu tuh peran semuanya segede-gedenya dibuka. Justru Nabi itu mengajarkan untuk hemat dalam penggunaan air walaupun kita di tengah laut. Coba. Makanya ditetapkan oleh Nabi, ya, lewat ulama-ulama kita, Nabi itu kalau berwudu itu enggak lebih dari mud, 1 literan, kurang lebih, bisa kurang. Coba, 1 mud itu begini Pak air. Kalau beras itu 1 liter kurang lah. Segitu Nabi itu bisa wudu dan sempurna sudah. Kita bisa sember. Benar gak? Jangan mentang-mentang air rumah kita Pak, jangan. Iya, jadi man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang wudu kemudian wudunya dia sempurna. Dan setelah wudu kelar, dia menghadap kiblat. Setelah keluar dari kamar mandi, dia baca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi yang terkait dengan wudu semuanya, yang terkait dengan wudu. Terus summa atal jumu'ata. Nah, ini hari Jumat. Kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, setelah sampai di masjid, fastama'a wa ansata. Kemudian dia dengerin, dia cermatin isi khutbah.
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut dosanya akan diampuni dari Jumat ke Jumat yang akan datang. Ma bainahu, dosanya itu akan diampunkan dari Jumat kemarin sampai Jumat ini. Wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah 3 hari. Jadi kalau kita sembahyang Jumat itu, nih hari Jumat ini kita wudunya udah bener, yang bisa mandi kita mandi, karena mandi Jumat itu sunnah. Kalaupun tidak sempat, berarti kita wudu, wudunya baik, berangkat ke masjid, dan nyampe di masjid, waktunya imam atau khatib menyampaikan khutbah, mulai dia konsen mendengarkan. Bukannya tidur, apalagi ngobrol. Jadi istama awan sota, bahasana istamaan sota ini mutaradifah, memiliki arti yang sama. Artinya benar-benar dia perhatikan dan didengarkan secara seksama khutbah yang disampaikan. Ghufira lahu, maka orang tersebut diampunkan selama seminggu sebelumnya. Dosa-dosanya ditambah 3 hari. Berarti kalau Jumat ini nih 10 hari ke belakang dosa kita diampuni. 10 hari ke belakang dosa kita diampun. Itu kalau kita wudu yang baik kemudian berangkat ke masjid. Di masjid kita dengerin khutbah dengan baik. Wa man massa al-hasa faqad lagu. Ini peraturannya. Apa peraturannya? Yang main-mainin pasir. Jadi ini, kalau dulu kan nggak ada karpet. Sembayang itu di atas pasir. Nah, ada sejadah, belum punya. Nabi itu sembayang, makanya dalam satu riwayat, Nabi itu pernah sembayang, sorbannya itu dilipat ke arah jidat mulia Rasul. Karena terlalu dingin. Dalam riwayat itu karena terlalu panas, makanya dihalangin jidatnya biar nggak luka. Tapi kalau lagi normal, jidat itu nempel ke pasir. Makanya ada bahasa Nabi itu, kalau sembahyang terus pasir nempel di jidat, wala tamsahilha hasal, kata Nabi, jangan diusap itu pasir yang ada di jidat. Kalau memang harus juga dihapus, kata Rasulullah SAW, karena gatel atau kata orang Betawi itu geremet kan nggak enak, maka cukup pewahidatan, diusapnya sekali. Jangan sampai digituin, digaruk-garuk ya. Nah di sini termasuk peraturan yang menginginkan diampunkan dosa itu kalau lagi sholat Jumat. Udah nggak boleh iseng dengan apapun jenis iseng, jenis berbagai macam iseng. Makanya di sini man masa yang nyentuh batu kerikil faqad lagu, maka dia sudah dianggap lagu. Artinya dia gagal mendapatkan ampunan. Nah di sini nggak ada batu sekarang kan. Nggak ada kerikil, nggak ada pasir, kita sembahyang di karpetnya cakep. Artinya di sini diartikan oleh ulama, apapun jenis iseng-iseng main-main, handphone kah, tasbih kah, kuku kah, jam kah, batu cincin kah, atau apa saja. Kalau lagi dengerin khutbah itu udah nggak boleh kita iseng. Di situ fokusnya yang diperintahkan oleh Nabi untuk dengerin khutbah. Jangan segala cincin dimainin gitu. Jangan. Itu sama hukumnya mainin pasir, mainin kerikil. Mainin tasbih juga nggak boleh. Maka kalau sudah khatib mulai menyampaikan khutbahnya, itu nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan yang diperintahkan oleh Nabi kecuali mendengarkan. Bukan zikir, bukan baca Quran. Bukan zikir, bukan baca Quran. Bukan sholawat, bukan. Jangan khotib lagi khutbah masih aja muter-muter tasbih. Walaupun dia nggak baca, itu iseng. Dan itu yang akan bisa menggugurkan pahala
pahala ampunan. Pahala Jumat itu sendiri ya, termasuk daripada paketnya itu adalah pengampunan dosa. Jadi kalau Jumat itu ya seperti itu. Hari raya mingguan. Jadi wudunya pertama, yang kedua ya atal masjid dia dengarkan, ya, diampunin dosanya. Yang keempat, jangan iseng. Udah mendengarkan saja, mengambil pelajaran dari khutbah yang disampaikan. Nah, selanjutnya rawahu Muslim. Yang ke-13 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdu. Nah, sekarang kalau seorang hamba ini berwudu, abdul muslim, seorang hamba muslim. Mananya kalau yang bukan muslim nggak dapat ini. Ini hanya buat orang muslim. Apabila seorang hamba muslim berwudu, laki-laki dan perempuan, kemudian dia basuh mukanya, wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Jadi laki-laki dan perempuan itu kalau lagi wudu, mulai dia basuh wajahnya, ya, maka sebanyak air yang netes dari wajahnya sampai tetesan terakhir itu akan ikut seluruh dosa ya yang dilakukan oleh mata kita. Mata ini dosa apa aja kan? Memandang lah terutama. Jadi kalau kita wudu, pada basuhan pertama sebanyak air yang menetes, ya, itu akan ikut dengan tetesan air dari muka, basuhan muka, ya, seluruh dosa yang dilakukan oleh mata. Idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' wa ma'a akhir qatril ma'. Kalau basuh tangan, ya, itu akan keluar dari tangannya, min baini yadayhi, dari kedua tangannya, seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangan ini. Muka, basuh muka, ikut dosa-dosa, ya, keluar seluruh dosa-dosa yang dilakukan mata kita. Basuh tangan, keluar seluruh kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh dua tangan, sampai tetesan terakhir. Sampai tetesan terakhir, Pak. Nah, saat dia basuh kedua kakinya, sama, akan keluar, ya, dosa-dosanya, seluruh dosanya itu yang dilakukan oleh kedua kaki. Sampai basuhan terakhir, sampai tetesan terakhir. Selagi itu masih netes tuh air dari kaki kita, masih basah terus, ya, artinya diampunkan oleh Allah dari seluruh dosa yang dilakukan oleh indra-indra yang kita basuh di dalam salat. Muka, seluruh dosa yang dilakukan mata kita. Kaki, seluruh dosa yang dilakukan kedua tangan kita. Kaki, Allah akan keluarkan, Allah akan ampuni seluruh dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita. Yang paling banyak udah apa nih? Muka nih kan, mata ini, dan kedua kaki. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Kata Rasulullah, sampai itu orang kelar wudu bersih daripada dosa. Allahu Akbar. Makanya orang mukmin alhamdulillah wa syukurillah.
Ya. Baru wudu aja itu udah nggak punya dosa. Apalagi sholat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Iya Pak, wudu aja itu dosa kita udah diampuni Allah. Nah, dosa di sini adalah dosa yang kecil, bukan yang besar. Kalau yang besar, labudda lahu min taubatan. Harus ada taubatan nasuha. Dosa-dosa ringan namanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita ya Allah. Rabi Asara yang ke-14 anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir wa Muslim. Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumat ke Jumat, salat ke salat. Ini kan kita nih subuh nih. Ntar kan dari subuh ke Jumat, atau kalau tidak hari Jumat ke zuhur. Jumat ke Jumat. Jumat kemarin sama Jumat ini nih. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan. Salat ke salat yang lain, Jumat ke Jumat yang lain. Ramadan ke Ramadan. Itu semuanya mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Itu semuanya menggugurkan segala dosa-dosa yang ada di antara salat tersebut, di antara Jumat tersebut, di antara Ramadan tersebut. Dosa kita diampunin, ya, dari dosa kesalahan yang ada ba'da isya sampai subuh. Ya ampun. Nah, dosa kita dari subuh diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat. Nah, dosa kita diampunin, dosa yang kita lakukan dari zuhur, dari Jumat sampai asar. Jadi setiap waktu ke waktu itu ngampunin dosa. Makanya kalau kita masih tetap istiqomah sembahyang, mudah-mudahan dosa kita diampuni. Iya. Salat kita subuh berjamaah. Itu dosa kita dari habis isya. Dosa-dosa yang kita lakukan dari habis isya sampai tadi sebelum subuh itu diampuni sama Allah. Nah, habis ini kan kita dosa lagi nih. Oi. Dosa lagi lah. Apakah dosanya gitu kan? Tapi dosa-dosa kecil. Nah, subuh sampai waktu Zuhur banyak tuh kan kesalahan apa tuh, dosa kecil. Itu diampuni lagi masuk waktu asar. Dan alhamdulillahnya kita ditetapkan oleh Allah orang-orang yang melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Jumat ke Jumat itu. Jumat kemarin seluruh dosa yang kita lakukan Jumat kemarin itu diampunin. Ketemu Jumat ini sampai kita nanti sholat. Begitu juga Ramadan. Dari mulai Ramadan tahun kemarin itu kan banyak banget dosa kita tuh. Setahun kan. Masuk Ramadan nanti diampuni oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ijazun dibatil kabair. Kalau memang di antara dua waktu salat, di antara dua waktu Jumat, di antara dua waktu Ramadan, ya, seluruh dosa diampunin kalau memang tidak ada dosa-dosa besar. Al-Khamis Asara anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya Rasulullah. Apakah kalian tidak ingin aku berikan tahu sesuatu yang bisa mengampunkan dosa dan mengangkat derajat?
Sahabat menjawab, baik ya Rasulullah, kami mau sekali. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama yang bisa mengampunkan segala kesalahan dan dosa, yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu isbaghul wudu alal makari. Isbaghul wudu alal makari apa? Menyempurnakan wudu saat kondisi kita tidak begitu enak, baik kita lagi kurang enak badan atau di daerah yang dinginnya itu luar biasa, kita tetap wudunya kita sempurnai, nggak cepek-cepek. Mau kondisi kita yang lagi nggak enak ya, bukan lagi sakit parah ya, lagi nggak enak. Biasanya kan badan tuh lagi ada meriang atau apa, tapi ya biasa. Saat kondisi seperti itu atau kita di daerah-daerah yang dingin. Nah, termasuk yang bisa mengampunkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menyempurnakan wudu saat makari, saat kita nggak enak, saat kondisi kita lagi kurang enak. Tetap artinya kita sempurnakan wudu. Yang pertama, yang kedua, wa kasratul khutha ilal masajid. Banyak mundar-mandir ke masjid atau ke musol untuk salat. Nah, ke masjid atau ke musol, kasratul khutha ilal masajid. Banyak berjalan ke tempat-tempat sujud, musola atau Wantizarus shalah ba'da shalah. Nungguin salat ya, setelah salat. Kayak kita nih, Pak. Yang di pikiran kita itu namanya nungguin salat. Kita ini nungguin salat. Kelar subuh habis ngaji pulang. Istirahat bentar nyarap, habis nyarap istirahat bentar apa? Bentar Jumat itu. Itu namanya kan nungguin apa? Nungguin Jumat, nungguin salat. Iya kan? Nah, bisa seperti itu. Wantizar shalah ba'da shalah. Ya, nungguin salat setelah salat. Nah, yang paling dekat itu maghrib ke isya. Ada kalanya nungguinnya kita pakai zikir, pakai salat, ada kalanya nungguinnya dengan ngaji. Pokoknya mukmin, laki-laki dan perempuan, hatinya itu selalu terpaku dengan salat. Nggak bisa hilang. Jadi habis subuh udah pasti keinget itu, ntar nih hari Jumat nih. Kan gitu kan? Hari Jumat. Artinya udah mulai siapin sarapannya, istirahatnya, jamnya. Dan pakaiannya itu sudah mulai disiapin buat nanti salat Jumat. Artinya nggak ada yang kita tunggu hari ini kecuali salat. Udah habis Jumat pulang, kita nggak bisa leha-leha mau pergi kemanapun, pasti kita ngeliat jam. Pertimbangannya itu pasti salat. Jangan belum nyampe rumah, belum nyampe rumah udah asar, ini repot, pasti begitu kan? Itu namanya nungguin salat ke salat. Jadi udah habis salat, yang dipikirin salat. Maka dimanapun dan kapanpun Allah matikan kita, mudah-mudahan matinya husnul, artinya mati orang di dalam ya ibadah dan merencanakan ibadah. Maka terus berencana untuk ibadah. Fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Nah, itulah yang dinamakan ribat. Ribat itu adalah jaga perbatasan. Ya, saudara-saudara kita tuh di Gaza. Ya, yang setiap harinya mereka terus mengintai perbatasan, mengintai musuh, mengintai masuknya musuh, mengintai persiapan musuh. Mereka jaga ya, daerah mereka berjuang walaupun dengan nyawa mereka mempertahankan tanah kita, tanah warisan Allah untuk Rasulullah, tanah umat Islam. Mereka jaga, itu namanya ribat. Itu yang namanya ribat. Ribat itu adalah menjaga perbatasan daerah kita, perbatasan negara kita. Nah, kalau ini berlakunya di Gaza sekarang. Nggak mau mereka keluar dari Gaza. Dia pertahankan Gaza. Jangan sampai dicuri, karena semuanya udah banyak yang
terambil oleh Yahudi laknat. Asadis asarah wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan manfaat ya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Dan jangan pernah lupa buat gazah kita. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan Allah jadikan sebagai amal, Allah jadikan sebagai bekal kita, Allah jadikan ya sebagai ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan mudah-mudahan dengan berjuang sesuai kemampuan kita, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, gabungkan kita dengan mereka, dan Allah temukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.